Shalom saudara, kita melanjutkan renungan kita minggu yang lalu. Sebelumnya saudara, kita belajar tentang Daud yang walaupun sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja bagi Israel, namun tahta itu saudara tidak langsung diberikan kepadanya. Dia harus melalui waktu-waktu menunggu. Kemudian dia sempat dipanggil ke istana sebagai pemain musik yang menghibur raja. Kemudian dia hidup di dalam pelarian selama bertahun-tahun. Karena Raja Saul ingin sekali membunuh dia. Sampai pada akhirnya minggu lalu kita membaca kisah dia menerima berita bahwa Raja Saul itu mati di dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Saudara, ada satu yang menarik yang menjadi kesamaan dari para tokoh yang mengasihi Allah di dalam Alkitab. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang selalu bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum mereka melangkah dan mengambil keputusan. Musa, Yosua, Yeremia, para hakim di dalam perjanjian lama, Paulus, dan tentu saja Tuhan Yesus yang selalu taat kepada apa yang menjadi kehendak Bapanya. Nah saudara, setelah Raja Saul mati, kita mungkin berpikir bahwa tahta itu sekarang menjadi miliknya. Ternyata tidak demikian saudara. Di dalam 2 Samuel 2 ayat 1-2 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Daud, saudara. Dia pergi ke Hebron, dan 2 Samuel 2 ayat 11 mengatakan, dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Saudaraku, jalan untuk menjadi raja sudah di depan mata, dan sudah begitu jelas bagi Daud, bahwa sudah saatnya bagi dia menjadi raja seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Dia sudah menunggu hampir 13 tahun lamanya, saudara. Namun sebelum dia melangkah, Daud datang kepada Tuhan dan bertanya, apakah aku harus pergi? Apakah sudah saatnya sekarang Tuhan? Kemana aku harus pergi? Dan Tuhan menyatakan rencananya kepada Daud, mulailah pemerintahanmu di Hebron. Saudara, pada masa itu Allah berbicara dengan suara yang terdengar. Daud mendengar Tuhan berbicara kepadanya dan dia taat. Nah saudara, Hebron adalah salah satu kota penting yang berada di Yehuda. Di Hebronlah Abram dan Sarah, Ishak dan Ribka, Yakub dan Lea dikuburkan. Suatu kota yang penuh dengan kenangan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Nah saudara, di dalam kehidupan ini, apakah saudara bertanya kepada Tuhan ketika melangkah atau mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidup? Tentu saja di zaman sekarang ini, kita mendengar suara Tuhan tidak lagi seperti pengalaman Daud itu. Karena Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Atau kadang-kadang juga dia memakai orang-orang tertentu yang dekat dengannya untuk berbicara kepada kita. Apakah pada masa-masa kita bertanya kepada Tuhan, kita melibatkan dia? Ketika saudara bertanya kehendak Tuhan, apakah saudara melibatkan Tuhan dan menerapkan prinsip-prinsip firman-Nya ketika mengambil keputusan? Ada sebagian orang saudara di zaman sekarang ini mengambil keputusan terlebih dahulu barulah meminta Tuhan merestui apa yang menjadi keputusan yang dia sudah ambil. Setelah mengambil keputusan, sudah menjalaninya, baru sadar ternyata sudah salah melangkah. Bahkan saudara ada juga yang langsung melangkah karena melihat ada keuntungan yang mendatanginya. Nah saudara, tidak selalu pintu yang terbuka itu adalah kehendak Tuhan. Pintu sudah terbuka bagi Daud. Namun ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan berkata, pergilah ke Hebron. Mulailah pemerintahanmu di sana. Dan Daud mulai menjadi raja di Hebron hanya bagi satu suku saja selama 7 tahun 6 bulan lamanya. Nah, saudara, saya sendiri bertanya saudara ya, mengapa Daud harus pergi ke Hebron? Dan mengapa harus memulai pemerintahannya di sana? Mengapa harus dimulai dengan satu suku saja? Mengapa tidak langsung berbaris, memasuki Yerusalem, dan mengambil alih seluruh bangsa itu? Daud memiliki kemampuan untuk langsung menangani seluruh bangsa Israel dan dia sudah memiliki pendukung yang cukup untuk segera memulai pemerintahannya.
Namun saudara, di sini kita melihat satu hal yang disebut dengan proses. Proses bagaimana Tuhan membentuk, menempa, memberi pelajaran, dan tentu saja mengajarkan tentang apa artinya menunggu waktunya Tuhan. Tuhan tidak pernah terburu-buru saudara. Juga dia tidak pernah terlambat. Dia bekerja tepat pada waktunya. Nah, waktunya belum tiba bagi Daud untuk memimpin seluruh Israel. Dia harus memulai terlebih dahulu di Hebron dengan memerintah satu suku saja. Nah, ini mungkin berbeda dengan kita yang punya kecenderungan mau supaya semua serba cepat pada zaman sekarang ini. Kita tidak suka dengan yang namanya lambat, apalagi terlambat, saudara. Kita tidak suka dengan yang namanya penundaan. Bahkan kalau bisa tidak perlu pakai proses, langsung jadi. Kita mau kalau bisa semua serba cepat dan instan. Cepat kaya, cepat sukses, cepat jadi orang hebat. Namun tidak ada yang namanya instan, saudara. Semua keberhasilan dan pencapaian selalu membutuhkan proses. Tuhan pun membentuk anak-anaknya, membentuk kita. Dan karakter-karakter kita melalui sebuah proses dan pengalaman yang seringkali panjang dan berliku-liku. Dan disinilah kita seringkali gagal melihat pekerjaan Allah. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita ketika kita mengalami proses yang begitu panjang itu. Kita berpikir Tuhan tidak memuluskan jalan bagi kita. Terlalu banyak kesulitan, terlalu banyak tantangan, terlalu lama kita menunggu, terlalu sering usaha kita tidak berhasil, dan kita berpikir Tuhan mungkin tidak sayang kepada kita. Namun saudara, kita tahu bahwa sebetulnya tidak selalu demikian. Tuhan punya caranya sendiri di dalam membentuk dan mempersiapkan kita untuk sesuatu. Dia tidak pernah terburu-buru. Dia punya waktunya sendiri. Tugas kita adalah mempercayai Dia dan menjalani setiap proses yang Dia izinkan terjadi di dalam kehidupan kita ini dengan baik. Saudara, ada sebuah pepatah yang mengatakan, "The destination is not God's greatest concern, the journey is." Yang menjadi concernnya Tuhan adalah bukan semata-mata tujuan yang mau kita capai, tetapi juga prosesnya, pengalaman di dalam mencapai tujuan itu. Karena pembentukan Tuhan di dalam proses itu adalah sesuatu yang penting. Dan justru di dalam proses itulah kita banyak belajar. Misalnya ketika kita sakit, kita pasti ingin sekali menjadi sembuh. Namun di dalam masa sakit dan menunggu kesembuhan, apakah yang kita lakukan? Adakah kita percaya kepada Allah dan makin dekat dengan Dia di masa-masa kita tidak berdaya itu? Ketika kita sedang berusaha untuk berhasil di dalam usaha atau bisnis kita, sebelum kita sampai di puncak, apakah dalam masa-masa berusaha, masa-masa kita bekerja keras, kita mengandalkan Tuhan dan kita dekat kepadanya? Adakah karakter-karakter di dalam diri kita yang dibentuk di masa-masa itu? Ketika kita di dalam masa-masa penantian akan sesuatu, apakah yang kita lakukan di masa-masa penantian itu? Apakah kita makin dekat dengan Allah? Dan Daud, saudara, dikatakan datang kepada Tuhan dan bertanya, apakah aku harus pergi? Apakah sudah saatnya sekarang Tuhan? Kemana aku harus pergi? Dan Tuhan menyatakan rencananya kepada Daud. Mulailah pemerintahanmu di Hebron. Dan Daud pergi ke Hebron 7 tahun 6 bulan lamanya. Dia memerintah di Hebron untuk suku Yehuda saja. Saudara, kiranya pengalaman Daud ini menjadi perenungan dan sekaligus menguatkan kita di dalam masa-masa menunggu dan masa-masa Tuhan memproses kita. Mari belajar untuk selalu mengandalkan Dia dengan bertanya pimpinannya sebelum kita melangkah dalam hidup kita. Amin.